Judulnya Pesan di Atas Pasir. Pinter. Yang mengarang ini bernama Charmaine Aserapa dan Ruth Obemio. Nah, Ibu ingin bercerita tentang pesan di atas pasir. Biasanya pasir itu ada di mana ya? Pasir itu di gurun. Di gurun. Selain di gurun di mana? Di pantai. Pintar. Kali ini kita bercerita pasir yang ada di pantai ya. Nah, ini kenalkan namanya Miguel. Siapa? Miguel. Miguel sedang bawa apa ya? Perahu. Perahunya mau dibuat main di tepi pantai. Ya, seperti ini. Miguel tinggal di tepi pantai dan sangat menyukai lautan. Siapa yang suka lautan? Pernah ke pantai? Oke, nah. Pernah belum ya? Oh iya. Oke, pasir putih. Ini namanya siapa tadi? Miguel. Bersama siapa? Ibunya. Ini rumahnya di dekat sungai ya, dekat sungai. Ceritanya, nah, namun dia ini si Miguel melihat ikan-ikannya yang cantik sedang sekarat, sedih. Si Miguelnya sedih. Kemudian kata ibunya, itulah perusahaan tambang lokal yang membuang limbah di sungai yang mengalir ke laut. Tahu limbah? Limbah itu kotoran dari pabrik ya. Jadi limbahnya itu dibuang ke sungai. Nah, sungainya mengalir ke laut. Akhirnya membuat sedih siapa tadi? Namanya Miguel. Nah, siapa yang bisa menghentikan mereka? Kata Miguel. Kamu, jawab ibunya begitu. Semua selalu tergantung kita. Sahut ibunya. Kirimkan pesan kepada mereka. Akhirnya si Miguel membuat pesan di pasir. Boleh sayang, silakan. Itu sama siapa nak? Oh sendiri, hati-hati ya. Nah, ini siapa tadi namanya? Miguel. Pegang apa nak? Pegang ranting atau kayu ya. Nah, di sini diceritakan Miguel menemukan sebatang ranting. Nah, dia pegang ranting. Untuk apa rantingnya? Untuk menulis pesan. Pesannya ditulis di atas pasir. Oke. Nah, setelah ditulis ternyata ombak datang bergemuruh. Akhirnya pesannya terhapus. Terhapus oleh apa? Oleh air, oleh ombak. Jadi setelah terus di pasir ada ombak, hilang tulisannya. Nah, sedih lagi si Miguelnya, khawatir pesannya tidak tersampaikan. Nah, sedih ini. Kalau tadi menulis dengan sebatang ranting, sekarang si Miguelnya menulis lagi. Miguel menuliskan pesan. Dia menulis dengan helai-helai rumput laut. Jadi dia nulisnya sekarang pakai rumput laut. Disusun rumput lautnya untuk menuliskan sebuah pesan. Dia menulis, nah tadi pakai sebatang ya, dengan cangkang kerang. Ini yang dipegang, ini namanya cangkang kerang. Kemudian, nah, setelah menulis lagi-lagi dihapus oleh siapa? Oleh apa? Ombak. Nulis di mana sayang? Nulisnya Di dekat situ. di dekat situ supaya nggak kehapus dia maksudnya Mas Askar. Nah, ini maksudnya supaya kalau menulis di pantai itu ada yang melihat dan pantainya jadi kembali bersih ya. Nah, ini siapa tadi namanya? Miguel dan Ibu. Nah, ini percuma saja
Tidak ada yang akan melihat pesanku. Mikelnya sedih, mengeluh. Kemudian coba lagi, kata ibunya. Coba terus. Menyemangati. Coba terus. Berdoa dan bersabar. Jangan menyerah. Suatu hari seseorang akan melihat pesanmu dan keadaan akan berubah. Jadi yang lautnya kotor akan menjadi indah lagi. Tiba-tiba di depan rumah Mikel ada mobil datang. Warnanya apa? Hitam. Mengkilap berhenti di depan rumah Mikel. Dua lelaki bersetelan resmi dan berkacamata hitam turun. Nah, sebelumnya ada apa ini? Ada pesawat atau helikopter. Ternyata di dalam pesawat ini ada orang yang berjas hitam dan berkacamata itu selalu melihat pesannya. Siapa tadi? Mikel. Setiap pagi, setiap kali terbang dengan pesawat pribadi di atas pantai ini, presiden perusahaan tambang kami melihat pesanmu di pasir, katanya. Seseorang di antara mereka, dia menyuruh kami ke sini untuk mencari tahu apa itu SOS. Apa SOS? SOS itu adalah, nah ini tadi orang yang berjas hitam dan berkacamata. Ini siapa tadi? Mikel. Beritahu presiden Anda. SOS artinya Save Our Sea. Selamatkan laut kami. Laut kami. Berhenti membuang limbah ke sungai. Mas Aska, lihat ini aja. Nih, ya. Nah, ini ada dua laut. Yang satunya cantik, yang satunya jelek. Kenapa kok jelek? Karena kena apa tadi? Kotoran pabrik apa tadi namanya? Limbah. Sungainya mengalir ke laut. Limbah meracuni ikan. Ya, tumbuhan laut. Ya, limbah pun mengotorinya. Jadi membuat yang ada di dalam laut itu banyak yang mati. Burung-burung pun ikut sakit. Akhirnya Mikelnya jadi apa? Sedih ya. Nih, ini sedang apa Mikelnya kira-kira? Sedang apa ini? Berdoa. Mikel terus berdoa setiap hari. Dia menulis pesannya terus ya. Nulis pesan terus, gak kenal lelah. Seperti pesan siapa tadi? Ibunya Mikel. Nah ini, setiap hari laut bergemuruh dan ombak selalu menghapus tulisan pesannya Mikel. Tapi Mikel tetap semangat. Mikel tetap semangat ya. Nah, kira-kira apa yang terjadi? Nah, kemudian suatu hari Ibu Mikel menunjukkan tajuk surat kabar. Tahu surat kabar? Namanya koran. Di situ dijelaskan perusahaan tambang mendapat pesan agar berhenti membuang limbah. Apa sih? Limbah. Kenapa Mas Kenan? Oh, Mas Kenan sumuk kali ya. Nah, setelah itu Mikel tersenyum, berlari ke pantai setelah melihat surat tadi ya. Berlari ke pantai menulis pesan apa? Tulisannya thank you. Apa artinya thank you? Terima kasih. Sudah tidak buang limbah lagi ke sungai, sehingga lautnya menjadi bersih tuh. Lautnya kalau bersih seperti ini sayang. Dengan gemuruh ombak menghapus tulisan tetap, namun ombak itu membawa tulisannya ke daratan-daratan yang jauh yang menceritakan bahwa
perusahaan itu sudah tidak membuang limbah ke sungai. Terima kasih sudah mendengarkan cerita Bu Guru. Berarti boleh kita buang sampah ke sungai? Nggak boleh. Nanti banjir. Nanti banjir. Terus kalau mengalir ke laut, lautnya jadi Kotor. Mbak Oke. ikan mati. Ikan-ikan banyak yang mati. Berarti pesannya Mika sudah tersampaikan. Oke, tepuk tangan semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.